Niken, sadar, itu anakmu. Ucapku masih shock dengan apa yang barusan aku lihat. Sosok itu tak menggubris, justru ia mengambil sesuatu di samping tubuhnya, lalu melemparkan kepala itu ke arahku. Bule, tolong Nilam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan yang mau langsung membaca kisah ini bisa masuk ke akun Twitter @netrasandikala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Niken, sadar, itu anakmu. Ucapku masih shock dengan apa yang barusan aku lihat. Sosok itu tak menggubris, justru ia mengambil sesuatu di samping tubuhnya, lalu melemparkan kepala itu ke arahku. Bule, tolong Nilam. Ucap kepala tanpa tubuh itu sambil mengedipkan mata. Aku menjerit sejadinya, berusaha untuk pergi dari tempat ini. Namun yang terjadi rasanya kakiku begitu kaku. Perlahan sosok Niken mendekat. Satu tangannya memegangi pisau, satunya lagi mencengkeram kaki kecil yang kukenali milik Nilam. Titip Nilam ya res, ucapnya sambil menyerahkan satu kaki kecil dan kepala Nilam yang sudah berlumuran darah. Aku yang shock hanya bisa menjerit sambil memejamkan mata. Bangun, ucap suara perempuan. Astagfirullah, ya Allah, ternyata mimpi. Ucapku terengah tanpa melihat wajah Sinta. Tampak wajah Sinta melihatku dengan tatapan aneh. Ngapain sih? Bentakku. Mimpi ketemu Niken, tanya Sinta datar. Aku menjadi bingung. Bagaimana bisa dia tahu kalau aku memimpikan Niken? Aku mengatur wajah senormal mungkin, lantas menyeringai. Aku patut mencurigai wanita ini. Mau aku mimpi Niken atau bukan, itu bukan urusanmu. Pukasku jengkel. Sinta bersedekap lengan. Ia mengamatiku lekat-lekat. Aku tak punya salah apapun denganmu, tapi sikapmu begitu menyebalkan. Asal kamu tahu, aku dekat dengan Rian karena dia yang memintaku. Cih, Rian yang minta. Jangan ngarang. Aku paham betul sifat Rian. Dia sangat mencintai Niken selama ini. Bodoh amat. Bagiku kamu itu cuma benalu yang memanfaatkan keadaan orang. Butuh uang berapa sih sampai mau jadi simpanan suami orang? Ucapku. Plak. Emosiku mulai tersulut saat Sinta dengan entengnya menampar pipiku. Aku hendak membalas perbuatan wanita setan itu, namun keurungkan. Justru aku mengendus aroma yang tak asing menguar di sekitarku. Kamboja, ucapku lirih terus melihat ke arah Sinta yang berjalan menjauh. Tinggal di sini? Tanya Sinta tak percaya. Kenapa? Gak boleh, pukasku sengit. Enak saja. Kenapa dia terlihat tak suka kalau aku tinggal bersama kakakku sendiri? Emangnya rumah bapak kenapa? Aneh banget kamu. Tiba-tiba mau tinggal di sini. Dulu pas ada Niken saja kamu tak pernah mau. Tanya Rian menelisik. Oh, itu aku butuh uang. Jadi rumah bapak mau kontrakan saja. Ya daripada rumah segede itu cuma aku sendiri yang menempati. Toh aku juga mau dirawat seperti wanita itu, ucapku enteng. Sakit hati, bodoh amat. Biar dia tidak betah dan pergi dari kehidupan Rian dan Nilam sekalian. Tapi kamar tamu belum dibersihkan, ucap Rian sambil memandang ke arah Sinta yang menatapku tak suka. Dengan semua yang kulakukan, aku yakin sekarang kalau wanita itu pasti ada kaitannya dengan menghilangnya Niken. Tenang, aku bakal tidur sama Nilam, jadi tidak perlu repot-repot, ucapku. Rian tampak menghela nafas. Aku tahu dia tak setuju, entah apapun alasannya. Tapi aku juga yakin kalau dia tak berani mengusirku.
Terserah kamu saja Lares, pusing aku sama kelakuan ajaibmu, ucap Rian langsung beranjak masuk ke dalam kamarnya. Aku tersenyum. Dengan begini jauh lebih mudah mencari informasi tentang Niken. Terlebih aku juga bisa memantau pergerakan Sinta. Sekali lagi ada bukti kalau dia yang membuat Niken pergi, maka habislah dia. Malam terasa begitu sunyi. Semua penghuni rumah sepertinya sudah lelap dalam tidur. Aku sedari tadi sibuk berkutat di depan laptop, mencari informasi yang berkaitan dengan Niken dan Sinta. Entah itu sosial media atau apapun yang berkaitan dengan dua perempuan itu. Namun semua nihil. Aku sama sekali tak menemukan apapun yang berkaitan dengan mereka. Satu-satunya petunjuk yang kumiliki hanya bunga Kamboja. Aku menghela napas panjang, berpikir sejak kapan pohon itu ditanam, kenapa Rian menanamnya? Sangat tidak lazim. Biasanya pohon Kamboja ada di area pemakaman. Seketika bulu kuduku meremang. Satu pikiran buruk muncul di kepalaku. Bagaimana kalau pohon itu sengaja ditanam untuk menyembunyikan bau sesuatu? Tapi tidak mungkin Rian membunuh Niken. Jauh lebih masuk akal kalau Sintalah pelakunya. Kutaruh kepala di atas tangan. Mataku terpejam, mencoba mengingat semua ucapan Niken yang pernah diucapkan kepadaku. Hingga terdengar suara pintu yang dibuka. Aku tersentak, langsung memandang ke arah pintu. Siapa yang keluar malam-malam seperti ini? Semua kamar di rumah ini memiliki kamar mandi di dalamnya. Jadi tidak mungkin orang itu keluar untuk ke kamar mandi. Penasaran, aku mengintip dari lubang kunci, namun tak melihat siapapun. Nekat kubuka pintu kamar perlahan. Tampak suasana di luar begitu sepi, semua lampu sudah dimatikan. Aku langsung menoleh. Ada seseorang yang membuka pintu kaca yang menuju ke taman samping. Perlahan kulangkahkan kaki, mencoba mencari tahu. Dan saat kulongokkan kepala, benar saja. Tampak siluet seorang sedang berdiri di bawah pohon Kamboja. Sinta, ucapku lirih. Apa yang sedang dilakukan oleh wanita itu? Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, dia sedang membakar sesuatu mirip dengan dupa. Brengsek, ucapku. Aku yakin wanita itu sedang melakukan sesuatu yang buruk. Pantas saja, selama ini Rian selalu tunduk dengan wanita itu. Ingin sekali kuhampiri, namun rasanya ada sesuatu yang menahan. Aku juga tidak mau gegabah. Jauh lebih baik memantaunya terlebih dahulu. Kini kulihat, Sinta sedang duduk bersimpuh. Aku tak tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Aku menoleh ke samping, terdengar suara pintu kamar Nilam terbuka. Nilam, batinku, saat melihat bocah itu keluar kamar dengan mata tertutup. Nilam masih ngantuk, Bu, ucap Nilam entah kepada siapa. Aku memincingkan mata mengamati kalau ada orang di sekitar bocah itu. Namun tak kudapati siapapun. Kita mainnya besok ya, Bu, Nilam ngantuk, ucap Nilam sekali lagi. Aku hendak mengikuti langkah kaki Nilam. Namun saat aku melihat ke arah luar, sosok Sinta juga bergerak. Aku mengurungkan niat, malah menunduk agar dia tak melihat keberadaanku. Kini Sinta sudah masuk ke dalam rumah. Bukannya masuk ke dalam kamar tamu, ia justru mengikuti Nilam yang berjalan ke arah ruang makan. Aku menggeleng, pasti ada yang tidak beres dengan semua ini. Aku yakin wanita itu sudah melakukan sesuatu yang buruk terhadap keluarga ini. Tak berpikir panjang, aku langsung melangkah mengikuti mereka. Di ambang pintu aku mengintip. Sinta berdiri tak jauh dari Nilam. Tangannya memegangi sesuatu yang mirip dengan kain. Nilam, sini sama tante. Kamu kangen kan sama ibu? Nanti biar saya antar ke ibumu, ucap Sinta. Aku mengerutkan dahi, menajamkan telinga agar bisa mendengar lebih jelas. Ibu sudah pulang? Tante bohong. Kemarin pas di pasar malam, bilang kalau ibu bakal datang, ucap Nilam. Batinku tersentil. Ternyata Nilam masuk ke rumah hantu bersama Sinta. Nilam, kan kemarin tante sudah bilang kalau ibu Nilam sudah meninggal. Jadi jangan percaya kalau makhluk itu adalah ibu.
kata Sinta sambil mengusap kepala Nilam. Aku langsung menutup mata. Aku langsung menutup mulut. Benarkan dugaanku, tak mungkin Niken pergi begitu saja meninggalkan Nilam dan Rian. Bohong, ibu belum meninggal. Tante bohong, ucap Nilam langsung menyentak tangan Sinta dengan keras. Nilam berusaha untuk pergi, namun wanita itu menahannya. Nilam, sekarang bantu tante ya. Nanti biar Nilam bisa ketemu sama ibu lagi, ucap Sinta penuh kasih sayang. Aku mengedarkan pandangan dengan panik, mencoba untuk mencari benda untuk melumpuhkan Sinta. Nilam mau sama ibu sama bule, kata Nilam. Iya, setelah ini kamu bisa ketemu sama ibu. Tapi tante minta tolong ya. Coba, sini tangan Nilam, ucap Sinta. Nilam terlihat mengangkat tangannya. Lalu Sinta mengusapkan sesuatu di dahi Nilam sambil berbisik sesuatu. Tanpa diduga, Nilam seperti orang mengantuk. Lalu Sinta merebahkan tubuh kecil itu ke lantai. Yang paling membuatku panik, Sinta duduk di sebelah Nilam. Entah apa yang ia lakukan, bocah itu tiba-tiba saja menggelepar seperti kesetanan. Ibu, ibu, teriak Nilam. Keluar, geram Sinta sambil membekap mulut Nilam. Aku tak punya waktu lagi. Pasti wanita itu bakal melakukan hal buruk. Nilam, teriakku. Sontak Sinta menoleh ke arahku dengan pandangan panik. Mundur, mundur, teriak Sinta. Aku hendak menolong Nilam, namun ada sesuatu yang mencegahku bergerak. Brengsek, ucapku saat melihat Rian memegangi tanganku. Tenang Res, biarkan Nilam sembuh, ucap Rian. Sembuh? Kalian yang gila. Dia seperti itu karena depresi. Lepas, teriakku. Res, tolong, biarkan Sinta menyelesaikan ritualnya. Tolong sekali ini saja, kata Rian menghibah. Astagfirullah, sadar. Lihat itu anakmu, pantas saja selama ini kamu melarangku untuk pulang. Ternyata ini yang sedang kalian lakukan, jeritku tak tahan. Bagaimana mungkin Rian membiarkan anak perempuannya menggelepar seperti itu? Bahkan sekarang tampak bola mata Nilam memutih seluruhnya. Dengarkan apa? Tenang Res, dengarkan dulu, ucap Rian. Dengarkan apa? Dengarkan suara kematian Nilam, jeritku memukul dada bidang Rian. Nilam, ucap Rian namun suaranya tenggelam dengan teriakan Sinta. Rian, cepat ambil kendi itu, kata Sinta. Tanpa diduga Rian langsung berlari ke arah luar. Tampak ia mengambil sesuatu di bawah pohon kamboja. Res, jangan dekat-dekat. Pergi keluar, kunci pintu, nanti ku jelaskan, teriak Rian sambil berlari melewatiku. Aku yang tak tahan langsung menggapai tangan Rian dan menggigitnya dengan kuat. Dengan tenaga ekstra, ku injak kaki Rian sekuat tenaga. Pria itu menjerit mencoba menahan kendi agar tidak jatuh dari pegangannya. Ku tarik tangan dan langsung memukul kepala Rian dengan kuat. Beruntung aku pernah mendalami ilmu silat. Goblok, umpatku sambil menendang perut Rian. Aku menoleh ke arah Sinta yang masih duduk di samping Nilam. Mulutnya komat kamit, tangannya terus menekan dahi Nilam dengan kuat. Brengsek, ucapku langsung menendang tubuh Sinta dengan keras. Kalian mau apa? Jangan bilang kalau Niken juga sudah kalian bunuh, bentakku keras sambil memeluk tubuh Nilam. Res, kamu salah sangka. Selama ini Nilam sakit, ucap Rian mencoba membantu Sinta untuk berdiri. Sedang aku bergerak maju, melindungi Nilam dari orang-orang gila ini. Goblok, pergi sebelum kamu mati, ucap Sinta. Aku mengepalkan tangan dengan kuat. Memasang kuda-kuda, kali ini aku serius. Siapa saja yang mendekat bakal ku hajar habis-habisan. Ku dengar ada pergerakan di belakangku. Nilam, pergi keluar, panggil tetangga, ucapku tanpa menoleh. Membuat raut wajah Sinta dan Rian tampak panik. Aku mendengar suara langkah kaki menjauh. Lalu aku merasakan ada sesuatu yang bergerak cepat dan suara teriakan Rian serta Sinta yang memanggil namaku. Bagai role film yang diputar begitu lambat. Aku menoleh dan melihat kilatan pisau. Beruntung aku memiliki refleks yang bagus. Segera aku bergerak mundur meski harus terjengkang ke belakang.
dengan luka sobek di lengan kananku. "Nilam," ucapku syok saat melihat bocah itu berdiri dengan pisau dapur tergenggam erat di tangannya. "Kematianmu," ucapnya menggeram. Kurasakan ada yang menarik tubuhku menjauh, tak paham apa yang sebenarnya terjadi. "Sinta, bantu Resti," ucap Rian. Berusaha mendekati Nilam, namun yang terjadi justru gadis kecil itu menyabetkan tangannya secara brutal. "Nilam, anak ayah, jangan nakal ya. Kamu kuat, Duk. Ora usah gawe perkara karo aku." Geram Nilam dengan suara yang benar-benar berbeda. Aku benar-benar tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. "Apa yang terjadi? Kenapa Nilam seperti itu?" tanyaku tersengal. Dia dirasuki sosok gaib. Aku sudah mencoba menahan agar sosok itu tak bisa mendekat dengan Nilam dengan membuat raja di tubuh Nilam, kata Sinta. "Raja? Raja apa ini?" tanyaku bingung. "Raja di punggungnya. Itu kubuat agar sosok iblis yang mengincar keluarga kalian tidak bisa merasuki Nilam. Tapi entah bagaimana sosok itu kembali muncul. Seharusnya dia tak bisa mendekati Nilam," ucap Sinta. Aku termenung, ingat dengan bentuk aneh yang ada di punggung Nilam. Baru siang tadi aku membilasnya. "Kenapa?" tanya Sinta curiga. "Aku yang menghapusnya tadi," ucapku. "Ku bilang kamu memang goblok. Sok tahu dan suka ikut campur," ucap Sinta hendak berdiri. Aku mencekal tangannya. "Jelaskan apa yang terjadi," kataku terus menatap waspada ke arah Rian dan Nilam yang masih berbincang. "Tidak ada waktu. Kalau dibiarkan, Nilam bisa semakin brutal," ucap Sinta. Wakik Rian saat tangannya tersayat pisau yang sengaja disabetkan oleh Nilam. Bocah itu memandang kami dengan senyum menyeringai. Lalu dia langsung berlari ke arah luar. Aku begitu syok saat melihat sosok Nilam dengan lihainya memanjat pohon kamboja dan melompat ke arah dinding. "Sinta, kejar Nilam, kejar!" teriak Rian. Sigap Sinta langsung berlari menyusul Nilam. Aku yang tersadar langsung menghampiri Rian. "Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa Nilam bisa seperti itu? Tidak ada waktu. Kalau malam ini Nilam tidak diselamatkan, iblis itu akan merasuki tubuh Nilam selamanya," kata Rian mencoba berdiri. "Biar aku tunggu di sini," ucapku langsung menyusul Nilam dan Sinta. Jalanan begitu sepi, meski berada di pinggiran kota, letak desaku ini berada di ujung dekat dengan perkebunan tebu. "Sial, kemana mereka?" ucapku terus menyisir sekitaran. Terus saja aku berlari tak tentu arah. Hingga saat aku sampai di ujung desa, kulihat siluet orang sedang berdiri memandang ke arahku. "Nilam," panggilku. Namun bocah itu tak menggubris, justru berlari menuju ke arah pohon tebu. Aku panik sekarang. Tak mungkin aku masuk ke sana. Bagaimana kalau ada hewan buas atau orang jahat? Namun belum sempat aku memutuskan, tampak satu lagi seseorang yang jauh lebih tinggi mengikuti kemana Nilam menghilang. "Sinta!" panggilku, namun terlambat. Sosok itu sudah menghilang di tengah kegelapan. Aku tak punya pilihan. Kalau kembali ke desa memakan waktu. Bisa-bisa terjadi sesuatu dengan mereka. Bermodal kenekatan aku menyusul mereka berdua. Perlahan kusibak satu persatu tanaman yang menghalangi. Gila, rasanya jantungku berdebar dengan kuat. Tak menyangka kalau harus menemui situasi seperti ini. Srek. Aku menoleh ke belakang, memastikan kalau tidak ada orang di sana. Srek. Aku kembali menoleh ke depan. "Nilam!" panggilku singkat. Tak terdengar suara sautan, namun aku masih mendengar sesuatu bergerak di depan sana. Perlahan kulangkahkan kaki, hingga saat aku menyimbak dedaunan, tampak bocah kecil itu sedang berjongkok memunggungiku. "Nilam!" panggilku. Ia tak menyahut. Hingga saat aku hanya tinggal beberapa meter di belakangnya, sosok itu berhenti beraktivitas. Perlahan dia menolehkan kepalanya ke belakang. Aku mundur, takut dengan sosok di depanku ini. "Bule," panggil Nilam. Rupa Nilam begitu menakutkan. Dari sekitar bibirnya penuh dengan cairan mirip sekali dengan darah. "Bule mau?"
ucap Nilam sambil menyerahkan benda yang mirip sekali dengan tangan anak kecil. Aku terlonjak, langsung berlari menjauh dari makhluk mengerikan itu. "Bule, mau kemana?" Terdengar suara Nilam terus mengejarku sambil menenteng potongan tangan. Sial, dari mana dia mendapatkan tangan itu? Ya Allah Gusti, apa ini? Batinku ketakutan. Aku menyesal. Kenapa aku tak kembali ke desa dan meminta bantuan ke warga sekitar? Terus saja aku berlari. Namun sejauh aku melangkah, aku tak menemukan jalan keluar. Seolah aku hanya berputar-putar di tempat ini. Kurasakan Nilam semakin mendekat. Aku tidak kuat lagi. Nafasku sudah di ujung tanduk. Sigap, saat aku melihat semak belukar, aku langsung menghambur ke dalam sana. Dengan nafas terengah, aku duduk di antara semak-semak. Terlihat Nilam bolak-balik di depanku. Sungguh pemandangan ini begitu mengerikan. Belum lagi saat aku melihat bocah itu dengan santainya menggigit sepotong tangan yang ia bawa. "Bule, ayo main sama Nilam," kata Nilam parau. Aku menutup mulut dengan tangan sekuat mungkin, berusaha untuk tidak bersuara sama sekali. "Bule," kata Nilam. Seret. Kami berdua langsung mengikuti arah pandang di mana suara itu berasal. Bahkan Nilam tanpa kata langsung berlari ke sana. Dengan jantung berdebar, aku menunggu sampai Nilam tak terlihat sama sekali. Namun baru saja aku hendak berdiri, "Bule." Aku menjerit kesakitan saat Nilam menghujamkan pisau tepat di atas paha kananku. Aku menjerit menahan sakit saat Nilam mencabut pisau itu dengan keras. Bocah kecil itu tampak tak manusiawi, sorot matanya tajam. Bahkan yang paling memualkan, ia menjilat darahku di sepanjang mata pisau itu. Ketewangi Surojo. "Tolong!" teriakku keras. Nilam seperti tak terganggu. Ia terus menjilat mata pisau itu dengan nikmatnya. Bahkan saat ujung runcing itu menyayat lidahnya, ia terus melumat benda itu. Aku berusaha untuk berdiri. Namun sepertinya Nilam mengetahui pergerakanku. Dengan perlahan ia bergerak ke arahku. Aku tahu apa yang bakal dilakukannya. Sigap saat Nilam menerjang, aku bergerak ke samping. Namun sialnya aku terlambat. Bocah kecil itu berhasil menindihku dengan kuat. Aku berusaha untuk menyingkirkannya. Tetapi kenapa tenaga Nilam begitu besar? Manung seorang duwe adab. Wis janjeni malah belenjani. Bondo dibales karo nyowo. Manusia tidak punya adab. Sudah berjanji tapi mengingkari. Harta dibalas dengan nyawa. Ucap Nilam dengan air liur terus menetes. "Nilam, sadar, sadar." Ucapku terus menahan tangan Nilam agar tak menghujamkan mata pisau itu tepat ke arah kepalaku. "Bocah iki wis mati. Sukmane wis tak untal. Saiki gari awakmu Cahayu. Anak ini sudah mati. Sukmanya sudah kumakan. Sekarang tinggal kamu anak cantik," ucap Nilam. Aku menggeleng. Kalau benar Nilam sudah dirasuki iblis, kenapa harus aku yang dia incar? Kenapa bukan Sinta atau lainnya? Bahkan aku sama sekali tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya berempati dengan keponakanku yang ditinggal pergi oleh ibunya. Kembang Kamboja sek bakal dadi pertondo. Kembang Kamboja yang akan menjadi tanda. Geram Nilam. Aku memekik. Teringat dengan bunga Kamboja yang diserahkan oleh Nilam dan yang kutemukan di dapur rumah orang tuaku. Sial, selama ini aku salah sangka. Kupikir bunga itu petunjuk akan keberadaan Niken, namun justru yang terjadi itu adalah tanda dari makhluk yang akan membunuhku. Wis mudeng, keluargamu kui wis tak wenehi bondo, tapi malah ingkar. Saiki siji-siji tak pateni. Terakhir bocah lanang sik ning omah. Sik wis nggawe aku ora iso metu saka panggonanku. Sudah paham, keluargamu itu sudah kuberikan harta, tetapi malah ingkar. Sekarang satu persatu kubunuh. Terakhir anak laki-laki yang ada di rumahmu, yang sudah membuatku tidak bisa keluar dari tempatku, ucap Niken. Tanganku gemetaran. Aku sudah tidak sanggup lagi menahan. Ujung runcing pisau itu sudah membuat mataku juling. Cerat! Aku merasakan darah memercik mengenai wajahku. Seketika tekanan tangan Nilam mengendur. Aku yang masih syok hanya bisa mengerjap.
saat melihat Rian memegangi batu yang ia gunakan untuk memukul kepala Nilam dengan keras. Tampak Rian hanya bisa memandang hampa anak semata wayangnya yang sedang mengejang. "Nilam," ucapnya parau. Aku lupa dengan rasa sakit di kakiku, langsung menghambur ke arah Nilam. Tubuh kecil itu terus menggelepar. Darah terus keluar dari mulutnya. "Rian, tolong! Yan, tolong Nilam!" ucapku. Aku terus mengiba, namun Rian hanya diam di sana, berdiri memandangku dengan air mata yang terus menetes. Bahkan sosok Sinta yang baru saja muncul hanya bisa berdiri mematung. Ia seolah tak menyangka kalau Rian bisa berbuat demikian. Setelah malam itu, kondisi Rian benar-benar terpuruk hebat. Aku masih tak menyangka bahwasanya semua ini berakar dari keluargaku sendiri. Sosok ayah yang selalu kusanjung ternyata selama ini sudah bersekutu dengan iblis. Harusnya aku yang bakal menjadi calon tumbal. Namun di saat terakhir, Rian dan bapak tanpa sepengetahuanku melakukan ritual untuk memutuskan ikatan darah dengan iblis itu. Dampaknya, Nilam yang menjadi korban. Selama ini dia sengaja dikurung di dalam rumah agar sosok itu tak bisa menguasainya. Bodohnya, justru aku yang membawa Nilam pergi keluar rumah dan menghapus raja yang ada di punggungnya. Beberapa waktu setelah kematian Nilam, hal tragis tak berhenti di situ. Aku yang kala itu masih di rumah Rian begitu panik. Aku menjerit-jerit meminta tolong saat melihat tubuh Rian tergantung di kasau kamar tidurnya. Setelah itu, aku pun baru tahu kalau Niken tidak pernah pergi dari rumah, melainkan ia dibunuh oleh Nilam secara brutal dan dikubur oleh Rian di halaman samping di bawah pohon Kamboja. Setelah semua kejadian itu, aku butuh waktu untuk pulih. Bahkan saking depresinya, Sinta membawaku ke rumah sakit jiwa. Beruntung wanita itu sudi untuk merawatku. Dan akhirnya setelah sembuh, aku memutuskan untuk pergi dan tak pernah kembali lagi ke desa itu. Sekian.